dapatkan dari Tuhan dalam ibadah apapun tanpa sebuah rasa haus dan rindu akan hadiratmu dan sabda. Lalu kami berdoa supaya setiap kami abang-abang para alumni KPM ini hari ini kami datang kepada Tuhan, rindu mendengar Tuhan berbicara melawan kami, berbicara kepada setiap kami menurut kebutuhan kami, menurut pergumulan kami. Karena itu biarlah kebenaran firman oleh Roh memberikan insight bagi kami, insight yang memotivasi kami untuk lebih taat dan setia kepada Allah. Karena itu Tuhan, layanilah kami melalui kebenaran firman-Mu. Demi kemuliaan Allah Tritunggal, kami menyambut firman. Amin. Teman-teman sekalian, mari membuka Matius pasal 1. Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Bedanya saya khotbah di gereja atau kantor-kantor dengan lingkungan kita adalah hampir tidak ada lagi orang yang bawa Alkitab, tapi saya harap bahwa di pelayanan kita tetap masih bawa Alkitab, ya. Matius 1, 18 sampai 25 demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata dia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, dia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istri, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan narasi ini, ada beberapa hal yang kita pelajari. Yang pertama, perhatikan ayat 18, ayat 20, ayat 23, dan ayat 25. Yang saya mau sampaikan pada bagian itu adalah dari ayat tadi 18, 20, 23, 25. Pertama, bahwa Kristus yang lahir itu tidak ada kontribusi atau populasi antara sperma dengan sel telur, tetapi itu mutlak adalah perkandungan daripada Roh Kudus. Dan ketika Yusuf mengambil Maria, dikatakan tidak ada melakukan hubungan seksual. Yang mau disampaikan pada bagian ini adalah bahwa kandungan Roh Kudus itu menandakan satu konsep yang jelas, bahwa yang lahir itu adalah Sang Ilahi yang berinkarnasi menjadi manusia. Maka Yesuslah satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Itulah sebabnya di dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15, Yesus dicobai namun dia tidak berdosa, dan satu-satunya manusia sejati yang tidak berdosa adalah
Yesus. Kenapa ini penting, saudara? Kalau Yesus bukan Tuhan, Dia tidak akan pernah bisa menyelamatkan manusia. Karena tidak mungkin manusia berdosa mengampuni manusia berdosa, dan tidak akan mungkin manusia bisa menyelamatkan manusia atau sesamanya. Tetapi di satu sisi lain, dengan inkarnasi Kristus yang lahir ke dunia adalah manusia sejati, maka Kristus yang tanpa dosa manusia sejati, Dia bisa menjadi kurban sempurna, menggantikan manusia untuk kurban penebusan dosa. Maka kalau kita perhatikan nanti dikaitkan ini dengan salib, bahwa di salib itu Allah menyatakan kasih-Nya dalam rangka keselamatan manusia, dan Kristus sang Tuhan mempresentasikan hadirat Allah di kayu salib. Tetapi di pada posisi yang sama, Dia mempresentasikan manusia berdosa, karena korban itu adalah korban sejati, dan itulah manusia tanpa dosa. Itu yang mau ditekankan, makanya sampai 4 kali ayat 18, 20, 23 sampai 25. Kalau Kristus adalah hasil populasi antara laki-laki dengan perempuan, maka dia akan kena atau wajib memiliki dosa warisan. Karena setiap manusia yang jatuh ke dalam yang lahir sesudah ada jatuh ke dalam dosa, otomatis akan ada dosa asali atau dosa warisan atau keturunan. Perhatikan Roma pasal yang kelima ayat yang ke-12. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, bahwa yang lain itu kalau di Injil Lukas jelas dikatakan Kristus Tuhan di kota Daud, yang menyatakan sebuah hal yang penting, bahwa Dia adalah Allah yang berinkarnasi, pribadi kedua dari Tritunggal yang turun ke dalam dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, perhatikan ayat 19. Dalam kondisi Maria yang hamil di luar perkawinan, bagi orang Yahudi ini adalah sebuah bala. Kenapa saya katakan sebuah bala? Kalau kita mengacu kepada Ulangan pasal 22 ayat 22 mulai 21 sampai 23, kalau ada orang hamil di luar nikah, itu hukumannya rajam, dirajam dengan batu sampai mati. Dia akan ditarik ke luar kota dari kurban, dan dia dirajam sampai mati. Maka kalau kita perhatikan di sini ayat 19, Yusuf dikatakan orang yang tulus hati, dan dia tidak mau mencemarkan nama istrinya, sehingga dia dikatakan bahwa mau menceraikan dengan diam-diam. Artinya apa? Yusuf tidak mau Maria dirajam, tetapi di satu sisi lain dia mau legalitas perceraian. Ini menimbulkan pertanyaan, kenapa dikatakan bahwa Yusuf akan menceraikan dia? Dalam budaya Yahudi, orang yang sudah bertunangan itu sudah resmi dianggap sebagai suami istri, tapi belum boleh melakukan hubungan seksual sebelum disahkan. Itulah sebabnya dikatakan kata menceraikan, supaya nanti teman-teman jangan berpikir kan belum kawin kok diceraikan. Itu konsepnya. Maka Yusuf yang tulus hati itu tidak mau mencemarkan nama baik istrinya, karena kalau dia umumkan itu ke muka umum, maka orang-orang akan merajam Maria. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari belajar kita, khususnya bapak-bapak yang hadir hari ini, yang sudah berkeluarga. Mari menjadi bapak-bapak yang tulus hati, yang tidak mau mencemarkan nama istrimu di muka umum. Oke, jangan tegur istrimu di muka umum. Jangan marahi istrimu di muka umum. Jangan tegur istrimu di muka umum. Dan jangan pula kau jelek-jelekkan istrimu kepada orang lain. Inilah parlemenmu, bangunlah makan. Serapan itu tentang dibuat. Kubangun itu jam 6, jam 8 dia baru bangun. Itu kau menghina dirimu. Ingat prinsip Kejadian pasal 2 ayat 23, bahwa mereka menjadi satu daging.
Ya, tadi katakan menjadi satu daging. Karena itu, teman-teman yang pria, tolong tetap tulus hati. Jangan hina dan jangan rendahkan istri, apalagi di muka umum. Karena itu yang perempuan cari laki-laki yang tulus hati. Ya, ini satu hal. Dan Yusuf mengalami ini, maka dia tidak mau mencemarkan nama istrinya, dan dia mau legalitas perceraian. Tetapi di satu sisi dia juga tidak mau Maria akan diraja. Jadi sebagai suami yang baik atau sebagai istri yang baik, mari kita menghargai pasangan dan tidak akan mencemarkan dan mempermalukan dia. Itu yang kedua. Yang berikutnya saudara, waktu dia mempertimbangkan itu, ya Yusuf, maka Tuhan berbicara melalui malaikatnya dalam mimpi kepada Yusuf. Dan Tuhan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus, dalam artian Maria tidak berzina dengan pria manapun, tetapi Maria mengandung dari Roh Kudus. Dengan catatan, perhatikan saudara ayat 21, bahwa Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara perhatikan secara teologi di dalam ayat 21. Yang saya mau sampaikan, saya akan ngajar ini ya. Saya akan teriak kali ya, ini khotbahku yang ke-9 Natal tahun ini. Ya, saya bisa teriak ayat lagi ke dan kakak. Ya, mulai tanggal 1 Oktober ke Siantar, tanggal 2 di Medan, tanggal 3 Natal ke Menusu, dan jalan terus. Mumpung masih muda. Ya, saya masih muda. Saya bayar dengan Bang Upah. Saya masih 63. Oke, by the way. Siapakah yang lahir itu dari kandungan Roh Kudus? Dikatakan anak laki-laki yang bernama Yesus, yang diakar katakan dari Yesua HaMasiah. Dialah Yesus Sang Tuhan dan Juru Selamat manusia yang akan menebus manusia dari dosa-dosa mereka. Maka kenapa ini akhirnya diambil Lukas menjadi sebuah berita sukacita besar dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-10 sampai 11 itu? Oleh karena manusia dengan cara apapun, termasuk agama, moralitas, Taurat, apapun itu tidak akan pernah bisa menyelamatkan manusia dan tidak akan pernah bisa membebaskan manusia atau mengampuni manusia dari dosanya. Dan disitulah Allah melihat itu, maka dia harus mengutus Kristus datang ke dunia. Karena itu saudara, kalau kita perhatikan, esensi daripada Natal kelahiran Kristus adalah adanya perjumpaan seseorang dengan Tuhan, di mana dosa kita diampuni, dan itulah sumber keselamatan yang diberikan kepada setiap kita yang beriman. Tidak ada keselamatan di dalam agama, tidak ada keselamatan di dalam gereja, tidak ada keselamatan di dalam moralitas. Moralitas dan agama tanpa Kristus itu adalah kesia-siaan, dan Tuhan tahu itu, Yahweh tahu itu. Itulah sebabnya dia mengutus Kristus datang ke dunia, karena Yesuslah yang akan membebaskan umatnya dari dosanya. Maka saudara tolong pahami ini. Yang saya mau sampaikan satu hal. Sudahkah engkau yakin bahwa semua dosamu dalam arti justifikasi, pembenaran, telah dilakukan oleh Kristus bagimu, dan inilah memberikan jaminan keselamatan. Pembenaran atau justifikasi yang dilakukan oleh Kristus menjamin ada sebuah kepastian keselamatan bagi orang yang beriman, bagi orang yang betul-betul hebat, yang telah dibenarkan oleh Allah. Yang walaupun di satu sisi kita adalah orang yang benar, tetapi belum benar, dan disitulah dibutuhkan sanctifikasi atau sanctification. Maka justifikasi sebagai titik awal konsep ayat 21 nanti akan dilanjutkan terus. Itulah sanctifikasi, penyucian yang terus berkesinambungan, progresif terjadi bagi kita. Dan teman-teman alumni tolong disadari ini. Kadang-kadang ada orang konsep yang salah. Apa yang saya katakan konsep yang salah? Saya mau katakan beriman kepada Kristus dan kita dipanggil
bukan untuk masuk surga. Mungkin kalian terkejut. Masuk surga itu buah akibat. Tapi tujuan pemilihan panggilan Allah adalah supaya kita hidup di dalam kekudusan. Perhatikan Efesus 1 ayat 4. Bahwa Allah telah memilih kita sebelum dunia diciptakan supaya kita hidup kudus. Dan perhatikan 1 Petrus 1:15-16. Allah itu kudus, maka kita kudus. Maka perhatikan diselamatkan karena anugerah Efesus 2 ayat 8 dan 9. Tapi jangan berhenti di ayat 10. Karena kita dibuatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yang lahir baru yang beriman kepada Kristus pasti selamat. Tetapi bukan itu tujuan. Tapi live the Holy Spirit, hidup di dalam kekudusan dan mengerjakan mandat Allah selama kita hidup di dunia. Makanya jangan berhenti Efesus 2:9. Harus maju ke arah tersebut karena kita dibuatan Allah, dicipta dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Mandat Allah tidak bisa dilakukan sejak jatuh Adam ke dalam dosa. Kejadian 1 ayat yang ke-28 dan Kejadian 2 ayat 15. Dan mandat itu hanya bisa dikerjakan oleh orang-orang tebusan Allah yang telah menikmati anugerah keselamatan yang daripada Allah. Karena itu saudara, pertanyaan saya, ketika kita telah mendapatkan yang paling penting, itulah keselamatan jiwa kita. Pertanyaannya, bukankah seharusnya ketika kita tidak mendapatkan yang lain, maka tidak mengurangi komitmen dan ketaatan kita kepada Allah? Karena ketika Kristus datang menebus dosa-dosa kita umatnya, itu artinya dia telah memberikan yang paling penting, memberikan yang paling berharga, memberikan yang paling mulia dalam hidupmu. Itulah keselamatan jiwamu. Mati tidak lagi masuk neraka. Pertanyaannya, kalau itu telah diberikan Allah sebagai hal yang terbaik, logikanya kita nggak mengurangi sukacita kita untuk mengikut Tuhan, meskipun yang lain belum. Gitu ya. Dan yang kedua, apa persoalan manusia terbesar? Kalau aku kurang uang kan bisa aku minta sama Bang Marco. Kalau nggak mau dia aku minta sama istri. Kalau sakit ada dokter. Kalau lapar ada makanan. Tapi pertanyaan saya adalah, apa persoalan yang tidak bisa diselesaikan manusia? Dosa dan akibatnya. Tetapi puji Tuhan, dosa dan akibatnya dalam Matius 1:1 itu diselesaikan oleh Allah di dalam Kristus. Maka ketika pergumulan persoalan terbesar telah diselesaikan, bukankah seharusnya ketika kau menghadapi pergumulan persoalan yang lain, itu tidak mengurangi komitmen dan kesetiaan kita kepada Allah? Meskipun kita tetap klaim Roma 8:32, apa? Dua-dua yang Roma 8 ayat 32, dua-dua yang ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya mati bagi kita. Bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan berapa hal? Segala sesuatu bagi kita di dalam Kristus. Kalau yang terbaik aja diberi keselamatan jiwamu dengan mengorbankan Kristus dalam dunia, apalagi yang lain. Orang suka hafalkan Matius pasal 6:33 ya, dari dahulu kerajaan Allah. Saudara kasih Tuhan, ini membuat kita berani komit setia mengikut Tuhan dan berharap sampai mati kita mengikut Kristus yang setia. Tidak ada 5 tahun lalu ini hilang, 2 tahun lalu ini hilang, 10 tahun lalu ini hilang, kalau kita tetap konsisten mengikut Dia. Itu yang ketiga. Perhatikan saudara ayat 22 sampai 23, ternyata ayat 21 adalah kegenapan dari nubuatan oleh Tuhan melalui nabi-nabi. Maka perhatikan saudara dalam anak darah, kata anak darah atau virgin birth, kelahiran anak darah, ya darah Maria, itu artinya tidak ada sebuah percampuran seksual. Oke, pertama. Yang kedua, perhatikan ayat 23. Siapa yang datang? Allah, Sang Immanuel yang menyertai kita.
Saudara tahu kenapa ditekankan ini? Satu-satunya kata Immanuel dalam konsep ini, Injil hanya ada di dalam Injil Matius. Dan ini kutipan dari Yesaya pasal 7 ayat 14. Seorang anak darah akan lahir dan diberikan namanya Immanuel. Itu Yesaya pasal 7 ayat 14. Oke? Ini kan para pemimpin kelompok, saya harap mengerti. Baik. Kenapa ini menjadi penting? Yang membaca Injil Matius adalah orang Yahudi. Bagi Yahudi itu Allah jauh, Allah tidak bisa dikenal, Allah tidak bisa dijangkau, Allah tidak bisa didekati. Itulah konsep Yahudi. Dan ternyata bukan Yahudi yang seperti itu. Semua agama kecuali kekristenan punya konsep seperti itu. Kebetulan saya mengajar mata kuliah teologi agama kita. Saudara dikasihi Tuhan, dari semua agama itu tidak ada yang berkata Immanuel. Maka kalau kita perhatikan ini kata Immanuel, Allah menyertai kita. Saudara tolong perhatikan. Inilah membedakan Injil Matius dengan Injil yang lain. Injil Matius tidak ada kisah tentang kenaikan Yesus. Kalian tahu kenapa? Karena konsep ini. Makanya amanat agung ditutup, aku menyertai engkau sampai zaman dari surga. Maka gak ada narasi kisah tentang kenaikan Yesus ke surga. Pernah perhatikan itu? Kalau Injil lainnya ada. Karena mau disampaikan oleh penulis Injil Matius adalah Allah yang transenden itu di dalam Kristus, dia menjadi Allah yang imanen, hadir di antara kita, dia menyertai kita. Maka kalau kita perhatikan dalam konsep ini saudara, bahwa yang lahir itu adalah Allah sejati. Dan yang kedua, Allah yang sejati itu ada hadir di antara kita. Maka bagi Yahudi konsep Allah yang transenden, penulis Injil Matius mengatakan, inilah Allah yang hadir ada bersama kalian. Artinya apa saudara? Perhatikan dihubungkan dengan ayat 21. Allah tidak hanya mengampuni dosa dan memberikan keselamatan bagimu dan bagiku, tetapi Allah itu adalah Allah yang hadir dalam hidup kita, menyertai kita. Jadi tidak hanya berhenti memberikan keselamatan, tidak hanya berhenti mengampuni dosa, tapi juga ada Allah yang imanen, Allah yang hadir, Allah yang menyertai kita dalam situasi apapun. Itu penting bagi Yahudi. Dan saya pikir ini juga penting bagi kita di zaman ini. Saudara dikasihi Tuhan, berapa banyak pergumulanmu sehingga kau berkata, gak peduli kayaknya Tuhan namaku, gak didengar Tuhan doa, ya kan? Buktinya begini. Dan itu ternyata dialami murid-murid ketika mereka diomong-ambingkan oleh angin badai topan itu. Ketika Yesus tidur di gurita, coba buka Markus 4 ayat 38. Dalam Markus pasal 4 ayat 38 itu saudara, ketika mereka membangunkan Yesus di gurita lagi tidur di atas dia mereka berkata, Guru, tidak pedulikah engkau kami binasa? Coba, berapa banyak kita berkata seperti itu? Allah tidak mengerti dan Allah tidak peduli dengan hidupku, dia membiarkan aku. Temanku begini, temanku begitu tamat, langsung PNS, langsung punya pacar, langsung kawin, langsung punya anak. Aku satu pun tidak. Kan itu banyak jadi pertanyaan kita kadang-kadang. Kalau Allah peduli sama aku dan mengerti aku, Allah menyertai aku, kenapa mamaku nggak sembuh-sembuh? Kenapa karirku tidak naik? Kenapa 2 tahun kelima kami kawin tapi belum dikasih anak? Kenapa sungguh seperti ini juga saya juga belum dikasih pasangan hidup? Saudara, hari ini Allah tidak pernah membiarkan engkau, tapi Allah ada menyertai engkau. Tetapi tolong dipahami dalam teologi Kristen, Allah yang menyertai bukan tanpa tantangan, bukan tanpa pergumulan, bukan tanpa rintangan. Salah satu contoh Daniel pasal 3. Ingat Sadrak, Mesak, Abednego. Pertanyaan saya,
Di mana Tuhan menyertai mereka? Di dalam perapian. Di mana Tuhan menolong mereka? Bukan lepas dari perapian, tapi di dalam perapian. Daniel pasal 6. Di mana Tuhan menyertai Daniel? Di dalam gua singa. Dan di mana Tuhan menolong Daniel? Bukan Daniel lepas tidak masuk gua singa, tapi di dalam gua singa. Yang saya mau katakan, tolong pahami ini dalam teologi kekristenan. Justru di dalam masalahmu, di dalam tantanganmu, di dalam pergumulanmu, di situ Allah menolongmu, di situ Allah hadir menyertai engkau. Bukan berarti putus lepas semuanya. Sadrak, Mesak, Abednego, bisa nggak Tuhan lepaskan mereka tidak masuk perapian? Bisa? Bisa. Makanya dalam Daniel pasal yang ketiga ayat 16 sampai 17 mereka berkata, Allah yang kami punya sanggup membebaskan kami ya Raja. Ayat 17. Tetapi seandainya Allah yang tidak membebaskan kami, hendaklah Tuanku Raja tahu bahwa kami tidak akan menyembah patung Tuanku Raja. Akhirnya mereka dimasukkan. Tuhan menyertai, menolong dan membebaskan Sadrak, Mesak, Abednego bukan dari perapian, di dalam perapian. Dan itu kalau teman-teman alumni banyak pergumulan, Allah menyertai ya. Allah hadir di tempat kosong, jadi kau tidak perlu kesepian, dan kau tidak perlu galau, dan kau tidak perlu stres. Kau gini. Daniel ditolong Tuhan itu di dalam gua singa. Daniel dibebaskan Tuhan bukan dari gua singa, tetapi di dalam gua singa. Mungkin Tuhan menolongmu ketika kau sakit. Mungkin Tuhan menolongmu ketika kau pengangguran. Mungkin Tuhan menolongmu saat kau kesepian. Mungkin Tuhan menolongmu saat pergumulan belum tuntas dan makin banyak. Allah beserta kita. Allah yang transenden, yang jauh itu di dalam Kristus, hadir di dalam hidupmu, hadir menyertai kau dan siap setiap saat menolongmu. Saudara yang kasih Tuhan, masih ingat Matius pasal 14? Ketika Yesus murid-murid berjalan bernaik perahu, dia menggambarkan apa yang disakap. Jam 3 pagi, Yesus tiba-tiba muncul berjalan di atas air. Murid-murid berkata, "Wahai Tuhan." Ayat 27, Yesus berkata, "Tenang, ini aku, jangan takut." Dan Petrus bilang, "Kalau itu kau Tuhan, suruh aku turun. Bisa jalan di atas air." Sini, kata Yesus. Dan Petrus jalan di atas air. Perhatikan, ketika ayat 29-30, ketika angin bertiup menerpa Petrus, dia mulai takut dan akhirnya tenggelam. Ayat 30-31 Petrus berkata, "Tuhan tolong!" Dan Tuhan mengulurkan tangan dan tolong dan naik. Akhirnya mereka naik ke perahu, badai pun reda dan mereka tiba di pantai. Saudara, apa kita bisa pelajari dari sini? Inilah fluktuasi iman. Mungkin iman kita tidak begini terus. Ada kalanya mungkin seperti Petrus. Tetapi pertanyaan saya begitu, siapakah yang senantiasa paling sigap, siap sedia, siaga terus untuk menolong kita? Bukan suami, bukan istri, bukan mertua, bukan pacar, hanyalah Tuhan Yesus. Ketika kau berkata, "Tolong Pak," itu suami juga ada di rumah. Ya, makanya disitulah kalau kita perhatikan dalam Ulangan pasal 31, Yesus berkata, "Aku berjalan di depanmu." Coba lihat Ulangan 31 ayat 8. "Aku sendiri berjalan di depanmu. Aku akan menyertai engkau. Aku tidak membiarkan engkau, dan aku tidak meninggalkan engkau." Itu Ulangan 31 ayat yang ke-8. Perhatikan 4 kata itu. Aku sendiri, bukan malaikat disuruh. Aku sendiri berjalan di depanmu. Yang kedua, aku akan menyertai engkau. Aku sendiri tidak akan membiarkan engkau, dan aku sendiri tidak akan meninggalkan engkau. Yakini penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup. Yang kedua, masih tahu Yusuf ya? Kejadian 39. Perhatikan ayat 2 dan ayat 21. Dalam Kejadian pasal 39, pertanyaan saya, di mana Yusuf disertai Tuhan?
di human trafficking. Korban human trafficking pertama di dunia ini Yusuf, korban perdagangan manusia. Oke, dan dia diperbudak di rumah Potifar. Tapi perhatikan ayat 2. Dia berhasil dalam pekerjaannya karena disertai Tuhan. Dan dia korban fitnah dari tante Potifar. Karena tidak mau berzina dengan istri Potifar, maka dia difitnah dan masuk penjara. Perhatikan ayat 21. Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia berhasil mengerjakan apapun. Yang saya mau katakan, enak gak pisah dari bapaknya, enak gak pisah dari abang-abangnya, enak gak pisah dijual oleh abang-abangnya, enak gak menjadi korban trafficking, enak gak menjadi budak, enak gak korban fitnahan, enak gak di penjara. Saya pikir semua kita berkata tidak ada yang enak. Tetapi lihat rahasia itu, ayat 2 dan ayat 21. Tuhan menyertai Yusuf. Dimanapun pekerjaanmu, mungkin Anda jadi guru atau dosen atau pegawai dari swasta atau pegawai negeri. Saudara, tolong ingat ini. Rahasia keberhasilan kita dalam pekerjaan, rahasia keberhasilan dalam karir dan hidup ini. Mau kawin puji Tuhan, tak kawin puji Tuhan juga. Punya anak puji Tuhan, tak punya anak puji Tuhan. Tapi Allah menyertai aku. Jauh lebih baik daripada engkau kaya, engkau kawin, engkau tanda kutip sukses secara dunia, tapi Allah berpaling meninggalkan engkau. Kalau kita memang sukses, kaya, bagus karir, anak sehat, disertai Tuhan, enak kali lah ya. Tapi kan berapa orang lah kita kayak gitu, coba tanya di dalam ini, berapa orang yang bisa kayak gitu? Gak banyak. Tolong ini, tadi kita lihat itu dalam perjalanan itu ada rintangan yang dilalui, karena akhirnya dia lelah, dia menyimpang, tetapi akhirnya dia bangkit lagi. Belajar dari Petrus, saudara. Tuhan siap sedia kapanpun menolong, dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan ini perlu kita pegang. Seperti tema kita, God is with us. Akhir tahun banyak orang tak mau pulang kampung. Karena pertanyaanmu, ibu tahu kapan dulu, kapan Ramadan gitu ya. Dan ketika kau mengalami kesulitan dalam hidup, adakah kau merasakan Allah hadir, Allah menyertai? Allah hadir menyertai bukan berarti mulus hidup kita. Mari belajar bersama dan juga dari Daniel dan juga belajar dari Yusuf. Dan perhatikan saudara, jangan pernah berkata Tuhan atau guru tidak pedulikah kau kami akan binasa. Tuhan tetap peduli. Masih ingat lagu itu kan? Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Sini teman-teman, kalau bisa dari HP ngomong aku bapak itu benar ya. Saudara tolong yakini, Allah tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kamu, dan Allah tidak membiarkan kakimu goyah. Itulah yang dikatakan Daud dalam Mazmur 121. Perhatikan Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari di Allah yang menjadikan langit dan bumi. Perhatikan, penjaga Israel tidak akan tertidur, penjaga Israel tidak akan terlelap. Baru perhatikan ayat 3, ia tidak membiarkan kakimu goyah. Coba Bapak tolong angkat tangan. Lalu cuma 3, 4, 5, Bapak. Terima kasih. Pernah jadi bapak-bapak siaga? Enggak. Sering. Waktu melahirkan, mau melahirkan ya, standby. Baik. Saudara, saya mau tanya gini, bisakah kejadian seperti ini? Tidur ya, tidur saja ya, dua baru tidur. Aku jaga kau, rawat di sini pun aku. Bisakah pasiennya belum tidur, suami sudah mau? Bisa? Sangat bisa. Allah kita penolong.
itulah penjaga Israel. Maka ayat 3 dikatakan yang tidak membiarkan kakimu goyah. Dia Allah yang menyertai engkau. Dia Allah hadir bersamamu. Dia Allah memelihara hidupmu. Karena itu jangan perlu takut dalam hidup ini, saudara. Maka ketika kau mulai goyang, ketika kau lemah, mari datang lagi kepada Tuhan. Makanya jangan ada yang gak kelompok ya. Tolong ya. Saya masih mimpin KTB 4. 2 online, 2 onsite. Ya. 1 pasutri onsite, 1 pasutri online. Baru 2 grup lagi yang ini. Saya kan bukan pensiun dari pelayan, reposisi kan. Cuma aku nggak start perkantas lagi dan diganti perkantas lagi. Itu aja. Masa aku sehat aku diam? Tolong ya, abang-abang, kakak-kakak alumni, kalau belum ada KTB-mu, tobat ya. Sebelum akhir tahun ini kumpullah kalian dulu, supaya Januari langsung jalan KTB-nya. Gak ada kita yang kuat kalau kita tidak ada teman yang mendoakan, menasihati, menegur, dan juga memperhatikan kita. Persekutuanlah sebagai cara Tuhan itu melingkari kita untuk mengawasi kita. Kehadiran Allah nyata melalui mereka. Penyertaan Allah nyata melalui mereka. Oke, baik. Karena itu teman-teman jangan berpikir kalau disertai Allah maka mulus hidupmu. Oke, perhatikan ayat 4. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Dia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai dia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Malamnya malaikat bicara. Perhatikan ayat 4. Gitu bangun pagi, Yusuf melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Yang saya sampaikan kepada kita, terlalu banyak alumni tahu firman Tuhan, hafal firman Tuhan, tapi tidak segera taat. Iman yang sejati belajar dari Yusuf adalah taat seketika tanpa menunda akan apa yang Tuhan perintahkan. Begitu dia bangun, dikatakan dia langsung berbuat. Saudara dikasih oleh Tuhan, berapa banyak di antara kita yang tahu firman, dan berapa kali kita disuruh bersaksi, berapa kali disuruh kita menginjili, dan berapa kali kita disuruh untuk mengunjungi orang, tetapi mungkin engkau dan saya patahkan, dan tolak. Mari belajar dari Yusuf. Iman yang sejati ditandai dengan ketaatan cepat seketika tanpa menunda ketika Tuhan perintahkan. Penyertaan Tuhan bagimu juga akan terjadi seperti ini. Engkau pegang firman Tuhan, engkau renungkan firman Tuhan, dan engkau taat kepada Allah di dalam kebenaran firman-Nya. Ini bukti penyertaan Tuhan. Masih ingat perjalanan Yesus setelah puasa 40 hari 40 malam kan? Dalam Matius pasal yang keempat ini, Yesus berkata, kalau kau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti. Oke? Saudara menarik, perhatikan ayat 4. Perhatikan ayat 7. Perhatikan ayat 10. Apa jawaban Yesus? Ada tertulis. Ada tertulis. Ada tertulis. Ada tertulis. Yesus berpegang kepada kebenaran firman Allah sehingga dia bisa menang dari pencobaan si iblis. Alumni yang mau menikmati hadirat penyertaan Allah God is for us, tidak bisa tidak adalah engkau dan saya menjadi alumni taat seketika tanpa menunda, taat seketika tanpa pertimbangan macam-macam. Mari belajar taat seperti Yusuf. Yang kedua, iman yang sejati belajar dari Yusuf, taat dengan menundukkan keinginannya dan pertimbangan sosiologi dan pertimbangan psikologis. Berat kan kawin sama perempuan yang hamil kan? Kata di rumah ini, saya orangnya agak-agak, kalau aku bilang agak nakalnya sedikit, banyak mungkin kata sekali. Apa yang mau aku bilang? Saya dulu, kalau aku tahu perempuan itu pernah pacaran sama orang, tak mau lagi aku PDKT sama dia. Coba, egois kan?
Makanya kata kalian aku pacar yang pertama kan. Apalagi kalau kita tahu misalnya katakanlah mantan Bang Pardi atau mantan Bang Dumpang, udah tahu aku secantik apapun dia sama aku gak akan mau lihat. Itu aku. Oke. Yang saya mau katakan, gak gampang secara psikologis, gak gampang secara sosiologis, gak gampang secara kultural ketika Yusuf berani mengambil Maria. Tapi iman sejati ditunjukkan oleh Yusuf, ketaatan dengan menundukkan keinginannya, pertimbangan sosiologis, pertimbangan psikologis, dia taat kepada Allah. Ada banyak alumni gagal taat kepada Allah dengan pertimbangan ini. Mungkin pertimbangan ekonomi, mungkin pertimbangan karir, nanti gak dapat lagi, mungkin pertimbangan keuangan, mungkin pertimbangan macam-macam. Tapi Yusuf taat kepada Allah. Dia mengalahkan pertimbangan psikologis, sosiologis, dan juga secara kultural. Teman-teman alumni, apa yang menghalangi engkau taat kepada Allah? Takut gak kaya, takut gak naik karirmu, takut tidak naik golonganmu, takut tidak kawin, takut tidak ini. Banyak juga orang karena takut tidak kawin adanya crash program. Ya kan? Makanya banyak alumni minta pembenaran, bukan mencari kebenaran. Jadi kalau dia sharing, minta supaya dibenarkan keinginan dia, bukan mencari yang benar. Maka nanti dibilangnya, aku udah ngomong sama Bang Firman. Padahal dia ngomong sama aku kan, aku bilang, jelas enggak? Cuma dibilangnya sama orang, aku udah ngomong sama Bang Firman. Benar aja. Ya, kalau apa pertimbangan kalian? Sehingga sulit untuk taat. Mari kalahkan ini. Pertimbangan karir kah, pertimbangan jabatan kah, pertimbangan keuangan kah, pertimbangan apapun itu sosial di keluarga. Apalagi kita orang Batak secara kultural, janganlah kau tak kawin dulu. Seumur satu umur kita belum ada kayak kau, jangan kau bawa balik di rumah ini. Kan itu kali orang tua banyak kan? Datang lagi dan burung. Datang lagi pulang, pas kau pulang tahun baru, syukur lagi sama kita, ya kan? Gitu, runtuh kan? Bisa runtuh? Bisa, nangis lama makmum dan runtuh itu sama bapak. Dulu cuma tahunya guru, begitu ya? Iya dan dalam hati bapakku ini, ya? Mari tak. Yang ketiga, kalau kita perhatikan pada bagian ini, bisa bayangkan tidak kalau Yusuf tidak taat? Jelas? Kalau Yusuf tidak taat melanjutkan perintah Tuhan, maka yang terjadi apa? Orang akan tidak mengerti dan bisa menerima Yesus itu mungkin dianggap anak haram karena sudah hamil. Tetapi perhatikan pada bagian ini, iman yang sejati ditunjukkan oleh Yusuf adalah ketaatan dengan menundukkan kepentingannya, menundukkan egoisme, menundukkan pertimbangannya demi tercapainya rencana Allah, demi keselamatan manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari coba bandingkan cek diri kita. Adakah keinginan kita dan cara hidup kita yang tidak taat kepada Tuhan? Pertama, menggagalkan rencana Allah melalui hidupmu dan menggagalkan rencana Allah melalui hidup. Pertama di dalam hidupmu dan yang kedua melalui hidup. Jika engkau dan saya taat, ada banyak hal yang Tuhan bisa kerjakan di dalam kita. Ada banyak yang bisa dikerjakan Tuhan melalui kita dan kita menjadi berkat. Dan itu tolong teman-teman berbicara tentang God is with us. Total obedience sebagai sebuah syarat. Dan taatan total sebagai bukti beriman. Kalau Yusuf tidak taat, apa yang terjadi? Bisa enggak rencana Tuhan bagi hidupmu gagal karena ketidaktaatan? Bisa enggak rencana Tuhan gagal melalui hidupmu untuk orang lain? Ketika kau taat seharusnya kau menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi ketidaktaatan kita
Tuhan tidak memberkati atau rencana Allah gagal dalam diri kita dan rencana Allah gagal melalui diri kita. Mari belajar ketaatan dari Yusuf ini. Saudara, bagi saya menarik itu sejak mahasiswa dan yang pasal 3 tadi. Allah yang kami tidak sanggup. Tetapi seandainya pun tidak melepaskan kami, Tuhan Raja tahu kami tidak akan menyembahkan untuk Tuhan Raja. Ada keyakinan, kuasa dan kedaulatan Allah, tetapi juga ada ketundukan kepada kehendak dan kuasa Allah itu sendiri. Yang mana menjadi? Mari belajar dari Yusuf, teman-teman. Iman yang sejati. Yang terakhir itu tadi saya katakan, jangan sampai gagal rencana Allah dalam diri, dan jangan sampai gagal rencana Allah melalui diri. Mari belajar taat 2024, sehingga ketika kita ada Natal di Kapel tahun depan, semua kita adalah orang-orang yang menang dan yang taat. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Rohmu yang kudus kiranya menerjemahkan kebenaran firman-Mu secara aplikatif bagi setiap kami, ya Tuhan. Dan Tuhan menolong kami melakukannya. Dalam nama Yesus. Amin.